Hey, kembali lagi di channel Story Series. Gimana kabar kalian? Moga aja kalian baik-baik aja ya di sana, dan jangan lupa selalu aku ingetin untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dan nggak usah keluar rumah dulu. Keluar rumah kalau misalkan ada hal yang sangat-sangat penting aja. Jikalaupun mau keluar rumah itu diusahakan pakai maskernya itu double biar lebih aman ya. Dan jangan lupa untuk selalu membawa hand sanitizer. Jadi kalau misalkan habis berkontak fisik atau misalkan habis beli sesuatu di luaran, itu bisa langsung cuci tangan pakai hand sanitizer. Oke, kenapa nih kok upload nih? Ini kan bukan malam minggu. Jadi gini nih, ini kan kemarin aku lihat kalender ya kan. Kan di kalender tanggal 11 kalau nggak salah ya, tanggal 11 kan tanggal merah. Dan aku lihat itu di tanggal 11 itu kan tahun baru Islam. Dan kalau misalkan tahun baru Islam, berarti itu kan di kalender Jawa itu juga tahun baru. Berarti kan masuk satu suro. Nah, kayaknya menarik nih kita ngebahas mitos-mitos yang ada di malam satu suro ini. Seperti yang kita tahu, malam satu suro itu merupakan malam yang cukup memiliki makna, terutama itu menurut kepercayaan masyarakat Jawa itu malam yang cukup dikeramatkan ya. Bahkan saking keramatnya itu beberapa orang itu nggak berani berbuat macam-macam di malam satu suro ini, karena mereka itu takut kalau misalkan mereka berbuat macam-macam di malam satu suro, mereka itu bakalan terkena musibah atau kesialan di hidupnya guys. Nah, untuk memperingati malam satu suro ini, masyarakat Jawa itu biasa melakukan ritual-ritual khusus seperti ritual penjamasan, yaitu mencuci pusaka gitu. Dan di setiap daerah itu juga berbeda-beda gitu. Misalkan di Keraton Surakarta dan juga Keraton Yogyakarta, itu untuk memperingati malam satu suro ini berbeda. Kalau di Keraton Surakarta, untuk memperingati malam satu suro ini itu dilakukan sebuah kirab yang bernama kirab kebubule. Apa itu kirab kebubule? Kalian bisa cari aja sendiri di Google. Kalau misalkan aku ceritakan di sini, nanti durasinya bakalan panjang banget, mungkin bisa sampai setengah jam untuk menceritakannya. Nah, sedangkan di Keraton Yogyakarta, peringatan malam satu suro ini itu diperingati dengan tradisi topo bisu lampah mubeng beteng. Kalau misalkan kita artikan ya, kalau di bahasaku ya, mungkin topo bisu itu bisa dibilang berdiam, maksudnya nggak berbicara. Kemudian kalau misalkan lampah itu bisa diartikan berjalan, mubeng itu mengitari, dan beteng itu kalau di tempatku artinya tembok. Jadi mungkin kurang lebihnya ya mengitari tembok tanpa suara gitu. Dan di tembok di sini itu bisa diartikan keraton. Soalnya kalau misalkan aku searching di Google, untuk tradisi ini itu mengitari Keraton Yogyakarta guys. Koreksi ya kalau misalkan aku salah, terutama orang Jogja, kalau misalkan aku salah pengucapan atau salah mengartikan, tolong dikoreksi ya. Dan juga yang tadi untuk kirab kebubule tadi, kalau misalkan aku ada salah pengucapan, bisa tolong dikoreksi ya. Soalnya aku juga bukan orang daerah situ, jadi aku nggak tahu yang cara penyebutan yang benar itu kayak gimana gitu. Itu tadi adalah contoh cara memperingati malam satu suro yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Lebih tepatnya itu di daerah Surakarta dan juga Yogyakarta. Nah, sekarang kita masuk ke mitos-mitosnya ya. Untuk mitosnya sendiri, setidaknya itu ada 5 mitos yang cukup dipercaya oleh masyarakat Jawa. Untuk yang pertama itu kita tidak boleh bepergian keluar rumah. Konon katanya orang yang melanggar pantangan ini itu bakalan terkena musibah guys. Yang kedua itu tidak boleh pindah rumah di malam satu suro. Dan ini kalau misalkan dilanggar juga sama seperti yang pertama tadi. Orang yang pindah rumah di malam satu suro itu bakalan terkena musibah atau kesialan di hidupnya. Yang ketiga itu tidak boleh mengadakan pesta. Jadi pesta di sini itu pesta pernikahan guys. Jadi kalau misalkan ada dua keluarga yang mengadakan pesta pernikahan di malam satu suro ini, atau mungkin malah di bulan suro ya, aku kurang tahu. Cuma yang aku searching ya ada itu. Nah, itu tidak boleh mengadakan pesta pernikahan. Kalau misalkan mengadakan pesta pernikahan, kedua keluarga yang mengadakan ini itu bakalan terkena musibah juga. Yang keempat, arwah leluhur itu akan berkunjung ke rumah kita. Jadi untuk yang keempat ini itu bisa dikaitkan dengan yang pertama tadi guys. Kenapa bisa dikaitkan? Karena untuk menghormati arwah leluhur yang berkunjung ke rumah, kita itu tidak boleh keluar rumah itu untuk menghormati arwah leluhur yang pergi berkunjung tadi. Nah, untuk yang kelima ini, untuk mitos ini itu cukup dipercaya banyak orang, yaitu
banyaknya makhluk-makhluk goib itu yang bergentayangan di malam satu suro ini. Bahkan saking banyaknya itu, malam satu suro ini bisa dibilang lebarannya makhluk goib lah. Soalnya makhluk-makhluk goib ya seperti mungkin genderuwo, kemudian kuntilanak, terus ya pocong atau ya semacamnya gitu, itu konon katanya itu bakalan keluar gitu di malam satu suro ini. Jadi nggak ada yang dipenjara-penjara. Bahkan arwah-arwah para tumbal pesugihan itu konon katanya juga dilepaskan di malam satu suro ini. Itu untuk ya mungkin imbalan karena kerja dalam setahunnya sebagai arwah pesugihan tadi. Mungkin loh ya, aku juga nggak tahu. Itu tadi adalah mitos-mitos yang cukup dipercayai oleh masyarakat Jawa tentang malam satu suro ini. Nah, gimana kalau cerita mistisnya? Kemarin aku udah searching di Google untuk cerita-cerita mistisnya ini. Kalau aku searching sih nggak terlalu banyak ya untuk contoh referensinya. Cuma aku menemukan ada dua itu yang cukup membuat bulu kuduk merinding dan juga ya agak sulit lah diterima akal sehat. Cerita yang pertama itu datang dari seorang anak indigo itu bernama Nano. Mas atau Mbak? Mas kali ya, Mas Nano. Dia itu seorang indigo. Nah, di malam satu suro itu biasanya dia itu melakukan ritual penjamasan pusaka. Mas Nano ini itu mempunyai pusaka itu bernama Godong Suruh. Nah, ini itu pusaka sejenis tombak yang ujungnya itu berbentuk seperti daun sirih, guys. Biasanya Mas Nano ini tuh melakukan ritual penjamasan setiap tahunnya. Setiap malam satu suro itu dijamas untuk pusakanya ini. Nah, kebetulan untuk yang di tahun, aku nggak tahu tahun berapa ya, pokoknya pas tahun itu dia itu lupa nggak menjamas pusakanya ini. Alhasil karena kelalaiannya ini, katanya keluarganya itu jadi diteror sama pusaka ini. Jadi kata keluarganya Mas Nano itu, box yang tempat untuk menyimpan pusakanya tadi itu dari dalam itu keluar bunyi ketukan gitu. Jadi mungkin kayak pusakanya mau keluar gitu, dok 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 gitu mungkin kali ya. Itu kata keluarganya. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah emang itu suara dari pusaka itu tadi, atau keluarganya Mas Nano ini cuma ya bikin berita-berita serem aja biar viral mungkin? Aku nggak mau ngejudge loh ya, cuma ya aku open minded gitu aja. Maksudnya kan ada kemungkinan juga bikin berita biar bisa terkenal gitu ceritanya. Oke, kita lanjut yang kedua aja ya. Untuk yang kedua ini itu datang dari seorang pria bernama Mas Syahroni. Dia itu berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, saat itu kejadiannya itu dia itu sedang mancing di Waduk Gajah Mungkur, guys. Alih-alih dapat ikan, dia itu malah ditemukan sama warga itu berada di kuburan, guys. Jadi aku nggak pernah ke Waduk Gajah Mungkur sih. Ya mungkin di sekitar situ ada kuburan. Nah, posisinya itu dia di kuburan itu. Kemudian dia itu tertidur, itu memeluk nisan, guys. Dan posisinya itu dia nggak pakai busana, jadi telanjang bulat gitu. Karena warga menemukan dia posisinya ya tertidur tadi, dia itu dibangunkan sama warga. Pas dibangunkan dia itu kayak linglung gitu loh, kayak hilang ingatan gitu. Nah, kemudian akhirnya dipanggilkan dokter kan. Nah, dokter itu memvonis katanya itu dia itu dehidrasi. Menurut sesepuh yang ada di daerah situ, Mas Syahroni ini itu katanya nyaris dibawa kabur oleh roh penunggu dari kuburan yang ada di tengah Waduk Gajah Mungkur, guys. Katanya. Soalnya kalau misalkan kita logika aja ya, orang kan kalau misalkan dehidrasi itu kalau nggak salah itu nggak minum 2 hari, nggak 2 hari juga sih, mungkin 1 hari lebih, itu orang baru dehidrasi, guys. Dan kalaupun manusia normal, kalau posisinya tidur ya kan, tadi Mas Syahroni kan tadi tidur, nggak mungkin manusia normal itu tidur 1 hari penuh 24 jam. Itu nggak mungkin. Kalau menurut logika aku loh ya, itu nggak mungkin terjadi. Jadi apakah mungkin Mas Syahroni itu benar-benar mau dibawa ke alam lain oleh roh penunggu kuburan di Waduk Gajah Mungkur ini? Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, itu tadi adalah beberapa cerita mistis yang terjadi di malam satu suro ini.
Gimana menurut kalian? Apakah ceritanya cukup menarik atau biasa aja? Tulis di kolom komentar ya. Dan cerita mistis itu tadi mungkin juga bakalan mengakhiri pertemuan kita di video kali ini. Semoga aja kalian bisa terhibur dengan videoku ini. Dan kalau misalkan kalian ada kritik atau saran atau mungkin rekomendasi cerita-cerita horor atau ya mungkin pengalaman kalian sendiri juga bisa. Kalian bisa DM ke IG ku yang aku cantumin di deskripsi ya, atau juga email langsung ke email yang aku cantumin di deskripsi juga. Oke, aku pamit ya, dan see you to the next video. Bye.